area kita itu cuma 3 sebenarnya. 100.000, 92, dan 106. Ya, kemarin ketika kita retest di area supply, saya katakan ada potensi kalau dia gagal bertahan dia bisa ke 100.000. Nah, ternyata benar, masuk 100.000. Setelah itu dia di hari weekend kemarin kita lihat langsung bablas ke bawah. Bablas ke bawah kemana? Next kalau gagal 100.000, jadi 92.000. Ethereum kemarin saya infokan, bahkan di Discord sempat saya mention sama teman-teman, bahwa area 2.900 bisa jadi area next buy. Area next buy selanjutnya di 2.700 sebagai area extreme buy-nya. Ternyata kita dikasih lebih ekstrim lagi sampai 2.100 ya. Mungkin banyak orang yang teman-teman lihat harga per video ini dibuat, mungkin teman-teman sangat panik ya, apakah saya harus averaging ya di harga 2.500 ini. Ya kalau teman-teman punya plan di 2.700 ya berarti kan teman-teman dapat bonus ya sekitar 7% diskon. Kita ternyata punya pattern yang cukup sama gitu ya. Cukup samanya di mana teman-teman bisa lihat ya. Ketika dia berusaha untuk naik dan membentuk higher low di sini ya. Kita lihat di sini dia sudah membentuk higher low ya. Ditandai dengan bullish engulfing. Setelah itu kita sempat fake out untuk weekly, untuk monthly close ya. Ini monthly close di momen COVID. Kita sempat low-nya itu menyentuh 87, which is itu jebol dari area trend line yang sudah kita gambarkan di sini. Nah, oke, langsung aja kita akan bahas pergerakan dari weekly close untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Lalu kita juga akan coba bahas ya dari sisi Fear and Greed Index yang cukup menarik karena memang kita masih belum open ya untuk market US session. Kita lihat Fear and Greed di pagi hari Senin itu sekitar 39, which is itu extremely fear ya. Kita sudah masuk fear dan dominansinya untuk Bitcoin juga meningkat dengan sangat tajam. Nanti kita akan juga coba bahas dan juga kenapa sih kok di sesi Asia pagi hari Senin kok orang-orang kok berjualan dengan sangat signifikan seperti itu. Karena ini juga akan mempengaruhi secara keseluruhan untuk roadmap kita. Jadi langsung aja kita akan bahas ya, disclaimer on sebelumnya. Semua informasi nanti akan kita sampaikan hanya edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual seperti biasa. Langsung aja kita coba cek untuk weekly close dari Bitcoin ya. Weekly close di minggu kemarin kita lihat minus 4,79%, not too good ya. Masih dalam satu range area yang cukup sideways. Entah teman-teman mungkin banyak yang melihat ada pattern double top di area resisten. Well, kalau saya bisa bilang belum valid ya untuk pattern double topnya, karena secara overall kita masih hanya dalam pergerakan sideways gitu ya, bukan double top ya. Biasakan teman-teman untuk melihat double top yang terjadi itu dia harus breakdown dulu ke bawah. Kalau belum breakdown ya belum double top namanya. Ya, berkali-kali kalau teman-teman lihat ya, di sini juga sama. Ada potensial double top. Apa yang terjadi? Fake out lalu rally. Di sini juga sama. Ada double top di area supply. Lalu apa yang terjadi? Iya, dia cuma fake out ya. Fake out kecil-kecil, ternyata nggak turun. Gitu. Kalau teman-teman yang melihat area double top itu masih belum terlalu terkonfirmasi, ya dia bisa aja cuma apa ya, kalau kita bisa katakan liquidity grab dulu, dia ambil grab di area support untuk fake out kecil-kecilan 3 kali fake out. Setelah itu apa yang terjadi? Ya rally lagi gitu. Market itu sering terjadi manipulasi seperti itu. Jadi jangan mudah untuk menyimpulkan sesuatu, oh ini double top, oke nanti kita akan turun ke 70.000. Nah, banyak orang kan seperti itu. Tapi ya well, buat teman-teman yang well educated atau sudah lama di market, teman-teman tahu ini bukan double top. Teman-teman tahu ini merupakan range area sideways. Makanya saya sering berkali-kali bilang area kita itu cuma 3 sebenarnya. 100.000, 92, dan 106. Ya, kemarin ketika kita retest di area supply, saya katakan ada potensi kalau dia gagal bertahan ya bisa ke 100.000. Nah, ternyata benar, masuk 100.000. Setelah itu dia di hari weekend kemarin kita lihat langsung bablas ke bawah. Bablas ke bawah kemana? Next kalau gagal 100.000 jadi 92.000 gitu ya. Nothing special, nggak ada yang berubah dari apa yang saya sampaikan sebenarnya. Hanya saja yang ingin saya notes di sini bahwa kita masih pagi ya, masih panjang untuk perjalanannya, apalagi masih di awal minggu untuk Bitcoin ya. Kita yang bisa saya notes di sini, kita sekarang sedang bermain di bawah area moving average ya. Teman-teman bisa lihat ya, beberapa kali kita berusaha untuk bertahan di atas area moving average dan selalu berhasil ya. Lihat teman-teman, selalu fake out, dia langsung bermain di atas moving average. Dan ini yang bisa kita lihat hari ini,
per video ini dibuat, kita melihat ini for the first time kita bermain di atas, di bawah moving average areanya seperti itu. Meskipun memang kita masih berada di area support 92.000, tapi ini bisa menjadi reminder buat kita untuk cautious ya, atau berhati-hati untuk sementara waktu. Itu sih dari daily time frame yang bisa saya sampaikan. Di time frame lebih kecil ya terjadi panic selling ya, ini lumayan kenceng untuk penurunannya. Ya cukup normal lah kalau kita harus retest di area supportnya, teman. Nanti kita lihat untuk reaksinya seperti apa. Buat teman-teman yang merasa ini area murah ya teman-teman bisa cicil aja gitu ya, nggak usah bingung-bingung. Lalu kenapa sih kok ini bisa terjadi ya? Karena ada perang dagang ya yang sudah di announce oleh Donald Trump, dan itu delay ya efeknya, karena memang waktu announce kemarin kalau nggak salah hari Sabtu, marketnya ETF atau institusi sudah pada off ya, karena memang sudah weekend. Otomatis mereka baru memasukkan pending order mereka di hari ketika open market ya, terutama di Asian Session, karena memang perang dagangnya kan antara Kanada, Cina, sama apalagi satunya saya lupa itu ya. Ada 3 negara yang kena tarif perang dagang ya, Kanada, lalu China 10%, Kanada itu lupa berapa persen, lalu ada satu lagi saya lupa itu, dan membuat panic selling di market gitu. Jadi ya market akan selalu berirama seperti itu ya, terjadi flash out, lalu biasanya akan terjadi V-shape recovery dan recovery dengan signifikan. Biasanya memang seperti itu, market sering terjadi banyak manipulasi yang bisa saya lihat seperti yang terjadi saat ini. Yang lebih ekstrim lagi teman-teman bisa lihat untuk Ethereum gitu ya. Ethereum kemarin saya infokan, bahkan di Discord sempat saya mention sama teman-teman bahwa area 2900 bisa jadi area next buy, area next buy selanjutnya di 2700 sebagai area extreme buy-nya. Ternyata kita dikasih lebih ekstrim lagi sampai 2100 ya. Mungkin banyak orang yang teman-teman lihat harga per video ini dibuat, mungkin teman-teman sangat panik ya, apakah saya harus averaging ya di harga 2500 ini. Ya kalau teman-teman punya plan di 2700 ya berarti kan teman-teman dapat bonus ya, sekitar 7% diskon dari 2700 ya, manfaatkan gitu. Kenapa? DCA itu much better dibandingkan teman-teman FOMO beli di atas ya. Yang saya ingin sampaikan sama teman-teman bukan masalah averaging down-nya sebenarnya. Ada beberapa cautions yang bisa warning untuk kita, bahwa trendline biru ini merupakan trendline dari 2022 dan suka nggak suka dia harus bertahan di atas area sana gitu. Saya nggak mau melihat dia breakdown dan close seperti ini ya, breakdown lalu perlahan-lahan dia turun ke bawah. Ini menandakan bahwa trennya itu sudah patah gitu. Once dia patah tren, ya ini akan agak susah untuk kita recovery. Meskipun memang kita melihat di weekly time frame, dia itu masih ada potensi membentuk range yang area range akumulasi yang cukup besar ya, sekitar 4000 sampai 2100 ya, 2000 poin. Tapi saya kurang suka untuk skenario yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena ya kembali lagi bahwa Ethereum itu sebenarnya pergerakannya cukup terlambat ya dibandingkan Solana dan kawan-kawan. Ini dia cuma bermain di area resisten dan support yang cukup besar, dan ya dikatakan bullish ya bullish, tapi dikatakan bearish ya belum gitu. Kenapa? Kita belum breakdown dari area 2000 soalnya. Area swing terakhir itu swing major swingnya ada di sekitar 2000, dan kita kayaknya masuk dalam area extremely fear, dan ini merupakan ya menurut saya ya ini bisa menjadikan final kapitulasi. Karena ketika saya coba kembali lagi ke samping ya, ketika momen Ethereum itu panic selling di 2020 COVID kemarin, kita ternyata punya pattern yang cukup sama gitu ya. Cukup samanya di mana teman-teman bisa lihat ya, ketika dia berusaha untuk naik dan membentuk higher low di sini ya, kita lihat di sini dia sudah membentuk higher low ya, ditandai dengan bullish engulfing. Setelah itu kita sempat fake out loh untuk weekly, untuk monthly close ya. Ini monthly close di momen COVID. Kita sempat low-nya itu menyentuh 87, which is itu jebol dari area trendline yang sudah kita gambarkan di sini. Nah, kita lihat trendline ini berfungsi sebagai support dan itu dijebol ketika momen COVID kemarin. Tapi secara overall, kalau teman-teman lihat secara historical, itu sebenarnya cuma membentuk sideways ya, sideways area, dan teman-teman yang melihat pattern itu juga boleh menamai itu double bottom pattern, boleh. Tapi yang pasti dia cuma ranging atau sideways. Dan ketika saya coba samakan dengan pattern hari ini gitu ya,
di momen sekarang, ternyata kita juga masuk dalam area yang sama kurang lebih. Area yang sama itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ranging pattern, gak ada yang beda ya sebenarnya, mirip-mirip dengan area kemarin gitu. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan ini bukan terjadi di support ya, karena supportnya itu ada di sini gitu. Supportnya ada di area ini kemarin gitu di tahun 2022. Dan kita sudah breakout dari area ranging, lalu kita kembali membentuk range yang baru di area atas gitu. Tapi secara overall untuk Ethereum, memang dia suka membentuk range ya sebelum breakout. Range, breakout, dia membentuk range baru. Ketika dia breakout, berpotensi membentuk range yang baru gitu. Nah, kalau kita coba samakan untuk area kotaknya, kurang lebih untuk ukurannya juga mirip-mirip ya. Tidak jauh berbeda untuk ukurannya. Jadi, kita bisa katakan ini menjadi area support yang cukup kuat. Historical kita juga punya untuk areanya, mirip-mirip juga ya untuk historicalnya. Dan kalau teman-teman copy 1:1, ada potensi ya kita nanti kalau breakout ya kita membentuk range baru lagi di area atas. Nah, seperti ini gitu. Tapi kalau itu breakout ya. Tapi kalau breakdown gimana? Kalau breakdown nanti kita akan coba bahas di lain kesempatan ya. Kalau memang dia sudah terkonfirmasi breakdown di monthly time frame-nya. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini kita punya area moving average ya di monthly time frame yang berfungsi sebagai area support. Kita punya support juga di area 2000 sebagai psikologis area level, dan banyak area support berikutnya yang terkonfluence dengan area 2000 itu ya, seperti trendline, moving average, lalu ada support dari candlestick juga, lalu ada, kalau ini kita coba tarik ke samping ya, historical dia juga berfungsi sebagai support di tahun 2021, support, ini resist, dan ini sekarang berfungsi sebagai support. Jadi secara historical kita punya banyak area support di area 2000 gitu. Hopefully ini merupakan kapitulasi terakhir kita ya sebelum memang kita benar-benar rally ya, karena memang kapitulasi itu perlu dilakukan. Saya akan coba tarik mundur ke momen COVID kemarin ya, karena ini menjadi study case yang sangat berharga yang bisa kita manfaatkan. Kapitulasi terakhir di momen COVID itu seperti ini. Kita minus 44% dalam waktu satu malam saja gitu ya. Tapi apakah 44% ini cukup? Enggak juga loh. Teman-teman lihat ya. Ketika dia close di area 108, besoknya dia minus lagi loh, sekitar 20% ya. Ini candlestick hijau ini bukan berarti dia itu minusnya kecil ya. Dari close kemarin 44%, ini sudah membuat market itu sangat panik, dan mungkin Anda ketika di momen ini sangat frustasi. Lalu besoknya teman-teman bayangkan setelah minus 44%, dia drop lagi sekitar 22% gitu. Iya, mayoritas dari kita pasti sudah frustasi ya, fucking my money, cut loss, bearish, gak ada altcoin session, crypto scam, dan ya mungkin seperti itulah semuanya. Mungkin semua sudah berkata semua scam ya, karena memang gimana gak scam ya, kita dari top to bottom minus 70%. Ini Ethereum, bayangkan untuk koin-koin yang lainnya maybe 90% dalam hanya waktu beberapa hari saja ya. Kita lihat 27 hari. Bayangkan asetnya teman-teman itu 100 juta misalnya, minus 90% dalam waktu 1 bulan, tinggal 10 juta. Iya, crypto is scam lah. Ya, kita bisa katakan scam, rug pull, tidak ada masa depan dan kawan-kawan. Tapi by on historical kita punya belajar ya, kita punya data. Kapitulasi atau momen panic selling itu harus terjadi sebelum bullish yang benar-benar bullish itu akan terjadi. Jadi sebelum adanya pelangi akan selalu ada hujan tangisan dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi saya nggak bisa menjanjikan bahwa ini merupakan hujan tangisan terakhir. Ya, saya bukan dukun juga. Tapi saya cuma berkaca dari historical yang ada gitu ya. Historical ini ya kita bisa katakan mirip-mirip. Kenapa? Selama 1 bulan juga ya, sekitar 60 hari, ini lebih panjang. Dari top to bottom kita 60 hari minus 46% gitu ya. 46% itu juga lumayan ya. 46 buat teman-teman yang buy di 4000 pasti akan merasa aset saya berkurang setengah ya di market cap nomor 2 di cryptocurrency di Ethereum. Nextnya gimana? Nextnya ya teman-teman harus punya plan. Jujur saya nggak bisa memberikan plan sama teman-teman di sini. Strategi setiap orang berbeda. Saya cuma bisa memberikan data yang ada ya, bahwa pernah terjadi
final crash atau crash yang besar seperti ini di momen 2020 gitu. Kebetulan di momen kali ini bukan penyakit ya, tapi ternyata perang dagang untuk momen kali ini. Yang ingin saya highlight ya dari cerita panjang lebar ini, bahwa ini masih Asian Session, kita belum masuk di US Session. US Session seperti apa kita nggak tahu. Yang pasti di hari Jumat kemarin kita masih inflow 360 juta dari BlackRock ya di Bitcoin. Overall kita masih inflow di 1 minggu ke belakang. Dari ETF-nya juga masih mencetak all time high. Di Ethereum-nya juga sama, kita masih inflow sekitar 60 juta dolar di hari Jumat terakhir. Jadi untuk ETF-nya masih inflow, tidak ada yang outflow dengan signifikan. Ini bisa terjadi karena panic selling seperti itu. Fear and Greed juga bisa teman-teman lihat di sini, kita masuk 39 di hari kemarin ya. Kita lihat harusnya kita masuk di 39 ini update-nya jam 7. Crash kita itu di jam 8 ya. Saya nggak tahu ini sudah 39 ini masuk fear ketika crash ataukah ini belum crash. Kalau misalnya belum crash, berarti besok bisa kita masuk, mungkin fear-nya kita masuk 37 bahkan 30 poin ya untuk fear kita. 30 poin itu merupakan bottoming di bulan Juli kemarin ya. Di bulan September kemarin ketika Japanese carry trade ya sepertinya. Ini kita masuk 26 gitu. Japanese carry trade itu di momen ini. Enggak ya. Iya, setelah Japanese carry trade ya, di momen ini kurang lebih. Nah, ketika crash yang kecil, mini crash 12% ini kita masuk extremely fear di 26. Mungkin kita akan masuk sekitar 30-26 lagi, karena ini lumayan deras untuk penurunannya. Nanti kita akan coba pantau untuk update besok seperti apa. Seperti itu ya untuk fear and greed-nya. Lalu yang selanjutnya yang nggak kalah menarik, bahwa USDT dominance kita akhirnya fill atau mengisi area imbalance yang ada di weekly time frame. Mungkin kalau teman-teman ingat di beberapa video saya yang lalu, saya menyampaikan ada potensi kita punya area gap yang cukup lebar di sini. Ada potensi kita akan fill area tersebut sekaligus untuk retest moving average ya. Berfungsi sebagai resisten, baru nanti kita akan drop ke bawah. Jadi akan terjadi yang namanya fake out di market, baru kita akan kita bisa katakan fake out atau kapitulasi terakhir dulu, karena memang di momen terakhir ya sebelum USD dominance-nya drop, teman-teman lihat ini sempat ada yang namanya fake out juga atau kapitulasi terakhir. Nah di 6,5% kita overlap ya, ini lumayan kencang di bulan Agustus Japanese carry trade. Kita naik sekitar 7% dalam waktu 1 hari. Selalu market akan berulang seperti itu. Ya, patternnya berulang, gagal bertahan, lalu drop ke bawah seperti itu. Di sini juga sama, kita retest dari moving average 50 di weekly time frame. Momentum rejection yang mirip-mirip, ketika kemarin kita plus 7%, hari ini kita ongoing plus 7% juga. Sama loh. Kalau teman-teman lihat, patternnya berulang. Apakah ini menjadi top? We don't know, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kita breakout dari area konsolidasi yang terbentuk dari bulan November. Jadi double bottom ini kita sudah breakout. Kalau saya tarik 1 banding 1 di sini, saya tarik ke atas. Target kita sebenarnya sudah reach out ya. Atau kalau mau naik lagi sedikit ya bisa lah, boleh lah ya. Naik lagi ke 5% boleh, seperti itu ya. Mungkin kita akan fake out dulu membentuk double top di area 5%, setelah itu ya targetnya sudah selesai sebenarnya. Kita di press dalam waktu 1 malam aja. Ini yang bisa saya sampaikan dari USD dominance-nya. Nah, kita sudah mencapai area target sebenarnya. Ya boleh dikatakan sudah capai lah, karena kita sudah fill out seluruh area imbalance yang ada di weekly time frame. Seperti itu. Ini untuk USD dominance. Untuk next-nya kita masih harus tunggu untuk US market session open nanti gitu. Jadi saya masih update berdasarkan Asian Session ya. Jadi untuk Asian Session ini sudah sangat volatile. Saya akan coba bahas di market update hari ini. Lalu untuk di weekly time frame-nya gimana untuk Bitcoin dominance-nya? Weekly time frame-nya ya kita masih bullish ya, membentuk channel.
yang sudah kita sampaikan juga bahwa ada potensial ketika dia masih membentuk bullish channel yang kuat, ada potensial dia akan retest lagi sekali ke area top channelnya di atas trendline ya. Trendline, dan trendline ya. Nggak satu kebetulan kita reject dari area top trendline-nya. Seperti itu membentuk ekor. Dan juga teman-teman lihat di sini ada area drop base drop ya. Drop base drop ini juga nggak bisa dikesampingkan. Drop base drop ini merupakan area yang kuat ya untuk di weekly time frame untuk dominance Bitcoin. Ini bisa menjadi satu resisten dan juga satu top yang last ya, untuk last push terakhir untuk dominance. Di 64% ini menjadi kapitulasi terakhir juga kemungkinan ya. Saya melihat ada potensi seperti itu. Kenapa? Karena di momen kemarin bulan November kita belum sempat untuk masuk di box warna hijau. Kita baru masuknya di pagi hari ini gitu ya. Masuk box warna hijau bahkan overlap ya di 64,5%. Itu. Ada potensi kalau kita membentuk seperti ini ya, meskipun ini memang higher high baru, tapi ketika ini menjadi top, ada potensi dropnya juga lumayan kencang kalau kita memang sudah mencapai kapitulasi terakhirnya. Seperti itu. Di momennya sebelumnya gimana? Oke, kita akan coba cek momen sebelumnya untuk Bitcoin dominance-nya. Ketika dia mencapai area final capitulation di area resisten seperti ini, dia membentuk high terakhir ya. Yang ingin kita tunggu sebenarnya candlestick atau rejection yang cukup keras seperti ini. 1-2 hari rejection yang keras, ini bisa menandakan bahwa ada potensi top itu sudah terbentuk gitu. Apalagi kalau rejectionnya di satu harinya itu membentuk hammer seperti ini ya. Biasanya itu menjadikan fake out atau area top yang sangat kuat gitu ya. Indikasi top yang sangat kuat. Sekarang memang kita melihat bahwa ada rejection ya, rejectionnya juga sudah terpenuhi, tapi kita masih di Asian session ya, belum masuk di US session, jadi masih harus wait and see, menunggu sampai closing market ini terbentuk gitu. Semoga di US session kita bisa membentuk hammer yang sangat kencang ya, mungkin di closingnya di 61,2 itu boleh. Ini bisa mengindikasikan bahwa top dari market itu sudah terbentuk gitu ya, karena yang bisa kita lihat di sini 15 menit time frame ada potensi kita untuk push sekali lagi mencoba untuk retest area supply, dan kalau gagal ya mungkin teman-teman bisa lihat ini ada double top pattern atau M pattern atau gagal membentuk high high baru ya, apapun itu ada potensi kita untuk mencapai top areanya seperti itu ya. Jadi semoga bisa menjawab untuk kerisahan teman-teman ya, kerisauan. Saya nggak bisa menjanjikan apapun ya, bukan berarti ini marketnya sudah dumping dan juga sudah selesai, tapi based on dari data-data yang ada, kita lihat others kita market cap-nya sudah retest lagi di area support, lalu others dominance kita bahkan sudah overlap dari area trend line ya, retest dari lowest di tahun 2023 kemarin ya, kita lihat others-nya retest di lowest di 7,8%, di total 3 kita retest di area support resist penting gitu. Ini merupakan area SNR penting yang ketika resisten ini di breakout dia akan berfungsi sebagai support, dan dia meretest area support tersebut dengan cukup bagus menurut saya untuk total 3 kita seperti itu. Jadi ada banyak data yang sudah kita sampaikan, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari data-data yang sudah kita berikan. Jangan terlalu FOMO, fokus pada big caps coin ya. Kalau untuk alts-altsnya sih pasti akan rontok ya, apalagi dari layer 2 Ethereum. Saya melihat layer 2 ini dampaknya cukup terasa ya, terutama dari AI juga lumayan terasa, seperti FED ya. Dari tabel saya yang paling kencang itu FED ini penurunannya paling deras dibandingkan semuanya, dia minus 20% untuk FED. Masuk dalam fase korektif ya. Untuk Fed-nya, hopefully kita bisa bertahan dengan cukup baik ya untuk alts coin-nya, karena kita memang, saya melihat sepintas kita berada di area support seperti itu. Yang lainnya mungkin akan menyusul, akan saya bahas dalam satu segmen terpisah. Nanti teman-teman bisa request kalau ada yang mau tanya ya.
request saja, tulis di kolom komentar, nanti akan saya baca satu-satu pertanyaan teman-teman, seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you semua. Hopefully kita bisa bertahan atau survive di market ini dengan baik dan juga dengan apa ya, kalau kita bisa katakan nggak terlalu panik lah teman-teman. Jadi ya kita harus membaca data. Marketnya sekarang berkata seperti ini. Hopefully teman-teman bisa menerima keadaan dan tetap waras seperti itu. Jangan all in dan sediakan cash selalu di setiap saat. Thank you semua dan bye-bye.